Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni bagaimana menggunakan SPSS untuk rancangan acak kelompok faktorial. Nah, tahapan pertama, ini merupakan data asli atau data primer saya yang sudah saya buat dalam bentuk Excel dan sudah saya uji. Kemudian untuk tahap selanjutnya, teman-teman buat tabel seperti ini di kolom Excel. Jadi tinggal disesuaikan dari tabel yang sebelumnya. Nah, tujuannya adalah nanti untuk memudahkan kita dalam penginputan data di SPSS. Kemudian tahap selanjutnya kita buka aplikasi dan kita buat rumahnya di aplikasi SPSS jendela variabel view. Jadi di sini ada dua jendela, data dan variabel. Kita mulai dari yang variabel view. Kita buat dulu rumahnya. Di sini kita mulai dari perlakuan, misalnya varietas, perlakuan 1 ya, varietas. Kemudian yang kedua pemberian pupuk. Kemudian yang ketiga kelompok. Kemudian yang terakhir data, tinggi tanaman. Kita tulis TT ya, karena di sini di kolom nama ini tidak bisa disingkat. Kemudian di label kita tulis kembali labelnya varietas, pupuk, kelompok untuk kelompok, dan tinggi tanaman untuk TT. Seperti ini. Kemudian di value kita isi. Untuk varietas kita menggunakan 3 varietas. Varietas pertama itu kita kasih label 1 varietas 1 seperti ini ya. Kemudian 2 itu varietas 2. Kemudian 3 varietas 3 kita tambahkan. Oke. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yakni pada kolom pupuk kita kasih 1 untuk pupuk 100 kg per hektar. Tambahkan. Kemudian yang kedua, pupuk 200 kg per hektar. Kemudian yang ketiga, pupuk 300 kg per hektar. Ini disesuaikan dengan perlakuan teman-teman. Terserah, jadi ketika menggunakan misalnya pemberian dosis pupuk kompos, maka yang diinput labelnya sesuai dengan perlakuan seperti ini. Oke. Kemudian di kelompok kita menggunakan 3 kelompok, yang mana yang pertama adalah kelompok 1 karena kita menggunakan rancangan acak kelompok faktorial. Kemudian yang kedua kelompok 2. Tambahkan. Kemudian yang ketiga kelompok 3 kita tambahkan. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan tinggi tanaman itu kita isi di data view. Jadi kita buka di jendela sebelah, yakni data view. Nah, di sini sudah terbentuk rumahnya, ada varietas, ada pupuk, ada kelompok, dan ada tinggi tanaman. Nah, untuk varietas itu kita sesuaikan. Jadi seperti ini ya, V1 P1, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi kita isi di SPSS-nya 1, 1, 1. Kemudian lanjut 2, 2, 2. Kemudian 3, 3, 3. Dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Jadi teman-teman cukup menginput nilainya. 1 untuk varietas 1, 2 untuk varietas 2, dan 3 untuk varietas 3. Karena kita sudah menginput di variabel view tadi, di kolom sebelumnya. Kemudian saya copy 3 kali, karena ulangan kita nantinya ada 3. Seperti ini. Kemudian untuk pupuk, jadi sesuai dengan tabel ini kembali. P-nya 3, P1-nya 3 kali. Kemudian P1-nya 9 kali ya. 1, 2, 3 sampai di bawah 9 kali. Baru pindah ke P2, baru pindah ke P3.
Jadi di sini kita input 1 tuh 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di varietas 3 pupuk 100%. Kemudian pupuk 200%. Kita lanjutkan. Oke, sampai di varietas 3. Kemudian lanjut di pupuk 300%. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, datanya sudah kita isi, kemudian lanjut di kelompok. Nilai kelompok kita input kelompok 1 atau ulangan 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. 1, 2, 3. Oh, jadi ini kelihatan ya teman-teman, ada kesalahan dalam penginputan kelompok, di mana kelompok satunya keterangannya ini cuma kelompok, jadi kita tambahkan. Kita ubah, kemudian setelah kita ubah kita oke, kemudian kita kembali ke sini ya, variable view di data view seperti ini. Jadi sudah kelihatan ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 labelnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan 1 2 3 1 2 3. Nah, ini teman-teman juga bisa tinggal copy 3 kali ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di sini varietas 1 pupuk 100%, kelompok 1 atau ulangan 1. Varietas 1 pupuk 100%, ulangan 2 atau kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian untuk nilainya ini kita tinggal input dari Excel seperti ini. V1 P1 ulangan 1 atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian V2 P1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Jadi karena sudah tersusun, tinggal kita copy seperti ini, Ctrl V. Kemudian saya copy lagi, copy kembali, copy, paste, kemudian copy, kemudian saya paste kembali seperti ini, sehingga nilainya sudah cukup untuk sampai ke baris ke-27, 120. Oke, tahapan selanjutnya teman-teman langsung analisis dengan memilih Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate, kemudian masukkan tinggi tanaman sebagai dependent variable, kemudian varietas, pupuk, dan kelompok sebagai fix factor. Kemudian kita lihat modelnya. Modelnya, untuk mengedit model kita pilih build term, atau biasa juga di SPSS yang biasa digunakan itu ada menu custom. Kemudian teman-teman tinggal pertama pilih yang main effect atau efek pengaruh utama. Di sini ada varietas, ada pupuk, dan ada kelompok dimasukkan. Kemudian diganti tipenya interaksi, kemudian dipilih varietas dan pupuk sebagai interaksinya seperti ini. Kemudian continue. Kemudian setelah model kita lanjut ke plot. Plot tinggal masukkan varietas sebagai horizontal axis, kemudian pupuk sebagai separated line. Kita tambahkan, pilih yang line chart atau diagram garis, kemudian continue. Nah, setelah plot sudah kita isi, kita lanjut ke post hoc atau uji lanjut. Nah, di sini saya akan menguji menggunakan BNJ atau 2K. Nanti kita akan konfirmasi dengan hasil yang sudah kita buat dalam bentuk Excel. Bagi teman-teman yang belum memiliki atau belum menonton video saya sebelumnya, itu bisa melihat di video saya sebelumnya terkait dengan rancangan acak kelompok faktorial menggunakan SPSS, dan di uji lanjut menggunakan uji lanjut BNJ. Kemudian untuk uji lanjutnya juga kita masukkan kelompok ya. Nanti jika memang pada kelompoknya itu terdapat nilai yang berbeda nyata, maka juga akan diuji lanjut oleh aplikasi SPSS. Kemudian kita continue, kemudian kita oke. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah keluar seperti ini ya. Nah,
hal yang paling penting yang teman-teman perhatikan adalah nilai F hitung. Semuanya sama, tetapi untuk melihat intinya adalah F hitung. Nah, di sini untuk varietas itu F hitungnya 12,2, kemudian pupuk 4,827. Kemudian untuk kelompok 0,03 atau 0,029. Kemudian untuk interaksi 0,276. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa tabel nilai kelompok dan interaksi itu tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk pemberian pengaruh varietas itu berbeda sangat nyata. Kemudian untuk pupuk di sini berbeda nyata. Tetapi tidak sangat nyata. Kemudian kita bandingkan. Nah, ini nilai bandingnya yang sudah kita lihat. Ini ya, untuk varietas 12,20, untuk pupuk 4,83, untuk interaksi 0,28, untuk kelompok 0,03. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang di SPSS. Kita cek kembali. 12,2, 4,8, seperti ini. Oke, jadi ya seperti ini ya, sama ya. Kita lihat kembali faktor varietas 12,20, varietas 12,20. Kemudian untuk pupuk 4,8, pupuk 4,8. Oke, dan seterusnya. Nah, di sini juga di Excel bisa dilihat yang mana berbeda sangat nyata, yang mana hanya berbeda nyata. Jadi yang V ini berbeda sangat nyata, tapi yang faktor pupuk hanya berbeda nyata. Artinya nilainya melebihi dari nilai standar F tabel. Ini jadi nilai F hitung ini lebih tinggi dari nilai ini, tetapi tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai F tabel 0,01. Oke, kemudian kita lanjut ke hasil uji lanjut. Seperti ini. Jadi ini varietas 1. Untuk uji lanjut faktorial di SPSS tidak tersedia, jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya terkait dengan uji lanjut BNJ RAK faktorial. Di situ ada uji mandiri dan uji interaksi. Nah, untuk SPSS hanya disediakan uji mandiri, sehingga kita hanya membandingkan yang uji mandiri. Nah, untuk uji mandirinya seperti ini. Yang varietas itu varietas 1 itu berbeda dengan varietas 2. Varietas 1 juga berbeda dengan varietas 3. Tetapi varietas 2 ini sama dengan varietas 3. Nah, bisa dibaca sederhananya seperti ini. F1, varietas 1, V1, varietas 1 itu dibandingkan varietas 2 ada bintang, sehingga dinyatakan berbeda. Begitupun dengan varietas 1 dibandingkan varietas 3. Kemudian jika dilihat yang untuk varietas 2, jika dibandingkan dengan varietas 1 di sini juga berbeda ya. Ada bintang, kemudian varietas 2 dan varietas 3 ini sama karena tidak ada bintang. Jadi sederhananya itu seperti itu, kesimpulannya sama dari 3 kolom ini. Kemudian untuk nilai sendiri bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini varietas 1 berada di kolom sendiri, di satu kolom, sedangkan varietas 2 dan varietas 3 berada pada kolom yang sama, sehingga varietas 2 dan varietas 3 ini sama, tetapi berbeda dengan varietas 1. Nah, untuk perlakuan terbaik tinggi tanaman, tentunya teman-teman melihat dari tinggi terbaik, sehingga di sini kesimpulannya varietas 3 merupakan varietas dengan tinggi tanaman terbaik, yang sama dengan varietas 2, tetapi berbeda jika dibandingkan dengan varietas 1. Kemudian untuk uji lanjut pupuk seperti ini. Kita lihat pupuk 100%, 100 kg per hektar itu jika dibandingkan dengan pupuk 200 kg per hektar ini sama, hasilnya tidak berbeda. Tetapi jika dibandingkan dengan pupuk 300 kg per hektar hasilnya berbeda nyata, ada bintangnya. Kemudian sederhananya kita baca di kolom seperti ini. Nah, di sini pupuk 1 dan pupuk 2 itu berada pada kolom yang sama, sedangkan pupuk ketiga berada pada kolom yang sama dengan pupuk kedua. Artinya pemberian tinggi tanaman terbaik itu diperoleh pada pemberian pupuk
300 kg per hektar yang berbeda dengan pemberian pupuk 100 kg per hektar. Tetapi pemberian pupuk 200 kg per hektar itu tidak berbeda jika dibandingkan dengan pemberian pupuk 100 kg per hektar, karena ada pada kolom yang sama ya ini. Jadi ini ada di kolom 1 dan ada di kolom 2. Nah, jika kita lihat di Excel seperti ini hasilnya. Nah, jadi P3 nilai terbaik, kemudian berbeda dengan P1. Nah, di sini P2 ada irisan, nilainya AB, artinya ada di kedua kolom tersebut. Artinya P2 tidak berbeda dengan P3, P2 juga tidak berbeda dengan P1, tetapi P3 berbeda dengan P1. Seperti itu. Jadi untuk terkait dengan penggunaan SPSS untuk RAK faktorial cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.